Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat kuesioner di LMS Model. Jadi fungsinya kuesioner ini adalah untuk soal-soal pemantik ya. Kalau kita lihat di IHT kemarin, kira-kira seperti ini isinya. Jadi ada pertanyaan terus jawaban. Tapi ini kuesioner itu hanya untuk mengetahui ya sejauh mana siswa menguasai materi. Tidak ada penilaian sepertinya untuk kuesioner ini. Nah, langkah yang awal, langkah pertama kita tambahkan aktivitas, lalu pilih kuesioner. Nah, nama kuesionernya apa? Misalkan kita ketik mulai dari diri ya. Deskripsi ini keterangan contohnya seperti ini. Nah, selamat datang di modul ini keterangannya. Kita copy saja sebagai contoh keterangannya ini. Ketersediaan ini respon ya, waktunya. Jadi kalau kita aktifkan, diaktif dari tanggal berapa sampai tanggal berapa until gitu. Karena ini juga contoh, ya sudah tidak usah diaktifin aja, aktif selamanya. Penyelesaian aktivitas untuk siswa. Jadi siswa pilih yang otomatis ini ya. Jadi siswa itu harus mensubmit kuesioner agar perintahnya menjadi hijau atau komplit. Pilih aktivitas otomatis, lalu centang ini ya, student must submit. Setelah itu kita klik simpan dan tampilkan. Nah ini tampilan awalnya. Setelah itu kita add question. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang akan kita buat di kuesioner tadi. Nah ini ada berbagai macam, ada textbox. Textbox itu kotak centang ya. Ada date atau tanggal, drop down box itu ke atas ke bawah ya. Ada essay itu untuk soal-soal yang membutuhkan pertanyaan yang lebih dari 5 baris. Textbox itu hanya 1 baris saja pertanyaannya. Kita coba pakai textbox dulu. Add selection question type ya. Nah question 6 nggak usah lah. Ini respond is required, jadinya artinya soal harus dijawab ya. Kita jawab aja. Input box length, jadi ini 20 karakter, artinya penginputan karakter teksnya adalah 20 teks saja. Ini maksimal text length. Ini panjangnya boxnya ya, kita kasih 30, ini juga 30. Question 6 itu kasih misalkan nama peserta, jadi biar pesertanya tulis nama. Ini hanya contoh. Simpan perubahan. Ini previewnya di sini Bapak Ibu. Nah seperti ini. Nomor 1 adalah nama peserta. Nanti peserta akan tulis nama di jawabannya. Kita kembali ke question lagi. Misalkan yang kedua kita menanyakan alamat, memerlukan essay box ya. Jadi boxnya itu box pertanyaannya, jawabannya itu agak panjang. Ini plain text, 5 line itu 5 baris, alamat peserta gitu. Nah kita lihat contohnya, nah seperti ini. Ini pakai essay box, ini pakai text box. Lalu kita pakai misalkan drop down box, add selection question ya. Jenis kelamin, Nah karena ada 2 jawaban, maka Bapak Ibu jawaban yang pertama ditaruh di paling atas, terus enter. Jawaban yang kedua ditaruh di bawahnya dan seterusnya gitu ya. Simpan perubahan. Lalu kita klik preview. Nah seperti ini, jenis kelamin ada pilihannya. Ini Dropbox ya Bapak Ibu ya. Seperti itu.
label ini hanya untuk tulisan. Misalnya kita klik label, nah isilah identitas kalian. Jadi hanya berupa teks saja. Ini posisinya bisa dipindahkan misalkan ke paling atas. Kita taruh di sini. Nah, kita preview. Ini fungsi label. Label hanya teks, tidak berupa pertanyaan ya Bapak Ibu. Teks judul atau keterangan untuk menjawab kuisnya. Nah, apalagi ini yang perlu? Ada radio button. Radio button itu seperti pilihan ya. Kita coba lihat. Nah, ini radio button alignment itu susunannya. Kalau vertikal dia pilihannya akan ke atas ke bawah. Kalau horizontal itu ke samping kanan samping kiri. Kita coba yang vertikal, misalkan anak ke gitu ya. Jadi pilihannya karena vertikal 1, 2, 3, 4, 5. Kita simpan perubahan, lihat previewnya. Nah, seperti ini bentuk radio button. Anak memilih salah satu dari pilihannya. Ini bentuk vertikal. Kalau bentuk horizontal ke sampingan kiri, kita pilih lagi radio button, coba yang ke kanan kiri. Dari berapa saudara, ini misalkan saja 1, 2, 3, 4, 5. Simpan perubahan. Ini kita coba yang horizontal, preview, maka pilihannya ke samping. Anak ke 1 dari 2 bersaudara. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu untuk kuesioner ya pilihannya. Jadi untuk yang lainnya Bapak Ibu bisa ekspor sendiri. Nah, kita lihat dari sisi siswa ya. Jadi ini sudah ada, kita lihat dari siswa. Ini sudah ada siswanya, saya sendiri. Untuk uji coba kita isi kuesionernya. Klik mulai dari diri sendiri. Answer the question. Nah, ini tampilan di siswa ya. Jadi siswa akan menjawab kuesioner tadi. Ini misalkan saja alamat Punten, jenis kelamin laki-laki, anak kedua dari 2 saudara. Kita submit. Nah, tampilannya akan menjadi hijau. Jadi tugasnya adalah siswa menyelesaikan aktivitas. Jadi siswa itu harus mensubmit kuesioner agar tugasnya menjadi selesai ya, atau hijau warnanya. Lalu kita lihat di sisi guru hasil dari siswa yang tadi. Klik mulai dari diri, view all respon ini. Jadi kita akan melihat respon dari anak-anak. Nah, ini responnya ya, Bapak Ibu bisa melihat. Alamat peserta Amunten anak 1, anak responnya 2 ya. Nah, seperti itu. Ini hanya kuesioner itu hanya untuk pertanyaan apa ya, pemantik atau ya kuesioner, bukan untuk dinilai Bapak Ibu. Kira-kira seperti itu untuk kuesioner. Terlebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.